Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan kemasjidan. Dalam kesempatan ini kita akan memaparkan 3 pembahasan tentang kaitannya dengan masjid. Yang pertama adalah keutamaan membangun masjid. Yang kedua adalah pengertian dari masjid. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara mendayagunakan atau membelanjakan uang masjid. Yang pertama, dari sekian banyak rujukan yang sudah kita rangkum, kaitannya dengan keutamaan membangun masjid, di dalam banyak kitab fikih disebutkan, misalnya di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di sana dikatakan ada sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan begini, "Idza ahabba Allahu 'abdan ja'alahu qayyima masjidin." Ketika Allah Subhanahu wa taala ini cinta, tresno terhadap suatu hambanya, maka hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan qayyima masjidin, orang yang melestarikan, orang yang ngopeni, orang yang gulawentah terhadap masjid. Bisa jadi kecilnya tukang sapu, tukang bersih-bersih kolah masjid, naiknya lagi menjadi muadzin, menjadi imam masjid, atau orang yang masuk di dalam struktur kepengurusan masjid. Itu adalah suatu kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh hambanya. Maka kita sangat bersyukur apabila kita hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah pergulatan manusia banyak, dijadikan oleh Allah kita sebagai orang yang ada atau masuk di dalam struktur kepengurusan masjid. Karena apa? Karena orang itu adalah orang yang dicintai, ditresnani oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dikatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid dengan niat tulus mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuk orang itu satu rumah yang bagus di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keterangan yang lain, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin juga dikatakan, seandainya ada suatu perkumpulan orang banyak, yang mana antara satu dengan yang satunya lagi ini saling berurunan, mungkin kecilnya 10.000 atau lebih kecil lagi sampai yang jutaan, asal itu lillahi ta'ala, maka setiap orang yang ikut andil di dalam pembangunan masjid ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kapling rumah di dalam surga, asal matinya adalah dengan
mati kanthi atau dengan keadaan iman dan Islam. Nah, itu kaitannya dengan keutamaan membangun masjid. Banyak keterangan-keterangan dari hadis maupun makalah-makalah atau perkataan dari ulama yang mengatakan tentang fadilah keutamaan membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari masjid. Masjid ini apa? Tentu kita juga harus tahu. Masjid ini adalah menurut bahasa ismu makanin lisujud, tempat yang dibangun untuk dengan tujuan sujud secara kebahasaan. Maka dengan pengertian itu secara bahasa, artinya dimanapun tempat asal digunakan untuk sujud bisa dikatakan masjid. Mungkin kamar, mungkin tempat-tempat yang lain yang kita sediakan untuk sujud, itu bisa dikatakan masjid tapi secara bahasa. Tetapi bahwa pengertian masjid ini secara istilahi, secara terminologi fikih dikatakan, misalnya yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Kasyifatus Sajah, beliau memberikan pengertian tentang arti masjid secara terminologi atau istilah di dalam ilmu fikih, bahwa masjid ini adalah makanun wukifalis sholat, adalah setiap tempat yang mana tempat ini memang diwakafkan untuk menunaikan ibadah sholat. Artinya dengan pengertian ini bahwa setiap masjid itu layakunu illa wakfan, bahwa yang namanya masjid ini tidak ada kecuali adalah tempat yang diwakafkan. Jadi tidak ada masjid kecuali masjid itu adalah illa wakfan, kecuali tempat yang diwakafkan. Nah, adapun demikian di dalam fikih dikatakan, misalnya di dalam kitab I'anatul Thalibin, di sana dikatakan walakin laisa kullu mauqufin lis-shalah masjidan. Akan tetapi bukan berarti setiap tempat yang diwakafkan untuk sholat ini bisa dikatakan masjid. Nah, misalnya ada orang mengatakan waqaftu hadzal makan lis-shalah. Saya wakafkan tempat ini, tanah ini untuk sholat. Misalnya seperti itu. Nah, kalau orang berwakaf dengan ikrar, dengan bahasa lisan, bahasa verbal, saya wakafkan tanah ini untuk sholat, maka di dalam fikih dinamakan sharihun fi mutlaqil waqfiyati. Wakaf yang seperti itu masih dinamakan wakaf yang mutlak. Artinya apa? Artinya bahwa dengan bahasa saya wakafkan tempat ini untuk sholat, itu bukan berarti seketika bisa menjadi masjid. Sehingga di dalam fikih kata-kata seperti itu wakinayatun fi khususil masjidiyati fala budda min niyatiha. Ketika orang mengatakan saya wakafkan tempat ini untuk sholat, maka dengan bahasa seperti itu di dalam terminologi fikih adalah bahasa yang namanya kinayah atau majaz untuk bisa dikatakan masjid. Artinya apa? Artinya fala budda min niyatiha. Maka ketika orang tersebut mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk sholat, kemudian dibangun suatu bangunan, maka untuk bisa dikatakan masjid atau tidak, maka kita perlu membutuhkan dari niatnya orang yang wakaf. Apabila orang yang wakaf itu dengan bahasa-bahasa verbal, bahasa-bahasa lisan, sebagaimana yang tadi kita sorahkan, kita contohkan itu, maka untuk bisa menjadi tempat ini adalah suatu masjid, maka masih membutuhkan
niatnya orang yang wakaf. Jadi sekali lagi bahwa ketika ada orang wakaf, saya wakafkan tempat ini untuk sholat, ini masih umum. Artinya di dalam terminologi fikih, bahasa orang yang wakaf seperti itu, untuk bisa dikatakan masjid tempatnya tersebut, masih membutuhkan niyatul wakif. Memang diniatkan untuk masjid, atau hanya diniatkan untuk sholat. Karena kalau hanya diniatkan untuk sholat saja, misalnya tidak diniatkan untuk masjid, maka tempat itu bukan dikatakan masjid, tetapi dikatakan musola atau tempat yang memang dicawiskan, disiapkan untuk sholat. Nah, maka dari itu, sekali lagi, bagi orang yang wakaf, yang dengan bahasa saya wakafkan tempat ini untuk sholat, kemudian dibangun suatu bangunan untuk bisa dikatakan bangunan ini masjid atau tidak, masih membutuhkan niatnya orang yang berwakaf. Artinya ketika mengucapkan seperti itu, kemudian yang berwakaf memang di dalam lubuk hati nawaitunya adalah untuk masjidiyah, maka tempat ini bisa dikatakan masjid. Artinya kalau tempat ini dikatakan masjid, maka bisa digunakan untuk i'tikaf, bisa digunakan untuk tahiyatul masjid. Orang yang haid, orang yang hadas besar juga tidak diperbolehkan berdiam diri di dalamnya. Nah, akan tetapi sekali lagi, kalau hanya mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk sholat dengan tidak diniatkan untuk pembangunan masjid, maka tempat itu hanya sebatas tempat yang disediakan untuk sholat, secara hukum lam yakun masjid, dan tidak menjadi masjid, atau dalam bahasa kita bisa dikatakan musola. Kalau di dalam kitab Risalatul Amajid, orang yang mewakafkan suatu tempat, saya wakafkan tempat ini untuk sholat, tidak diniatkan untuk masjid, maka hukumnya kal madrasah, bisa digunakan bagaimana seperti madrasah atau tempat pembelajaran. Itu kaitannya dengan masjid. Untuk yang ketiga, tentang macamnya harta masjid, bahwa begini, sebelum kita mengetahui tentang bagaimana caranya nanti pendayagunaan pentasarupan uang masjid, terlebih dahulu kita ketahui bahwa macamnya harta masjid itu ada tiga. Satu, yaitu harta masjid lil imarah, kekayaan masjid yang digunakan untuk imaratul masajid. Apa itu imaratul masajid? Imaratul masajid ini adalah misalnya uang hibah untuk masjid, uang infak untuk masjid. Akan tetapi hibah dan infaknya ini adalah untuk fisiknya masjid, untuk pembelian sesuatu yang kaitannya dengan material misalnya. Di dalam di dalam kitab Risalatul Amajid dikatakan, contohnya imaratul masajid ini adalah suatu harta yang kembalinya untuk pelestarian, untuk penguatan ainul wakfi atau harta wakafan. Dicontohkan seperti untuk pembuatan tangga masjid, untuk pembuatan tiang, untuk pembuatan cagak-cagak misalnya, untuk pembuatan tempat-tempat sapu, tempat-tempat ember yang biasa digunakan untuk membersihkan masjid, atau untuk pembelian cat atau sesuatu hal yang sifatnya adalah fisik. Nah, sesuatu hal atau harta masjid yang mana ketika orang
yang memberi, baik itu orang yang hibah maupun orang yang infak, ketika ditujukan untuk fisik, untuk barang, maka itu dinamakan imaratul masajid. Lalu yang kedua adalah masolihil masajid. Nah, masolihil masajid ini adalah apa? Harta atau pemasukan untuk masjid, misalnya dari orang yang hibah atau dari orang yang infak misalnya. Akan tetapi uang yang hasil dari hibah atau infak ini orang yang memberi adalah dengan tujuan untuk menggaji muadzin, menggaji imam misalnya yang tidak untuk fisik, atau untuk membayar listrik dan lain sebagainya. Nah, ketika orang yang memberi ini memberikan kepada masjid tetapi untuk dialokasikan untuk sesuatu hal yang sifatnya ini adalah non fisik, maka itu dinamakan masolihil masajid. Nah, sebetulnya di dalam literatur fikih atau bahasa ilmu fikih, masolihil masajid ini adalah pemberian dari seseorang untuk masjid, akan tetapi dengan tujuan bisa untuk non fisik atau juga bisa untuk fisik. Artinya bahwa setiap masolihil masajid bisa dikatakan juga dengan bahasa imaratul masajid, tetapi ketika imaratul masajid belum tentu bisa dikatakan masolihil masajid. Lalu yang ketiga adalah kismun mutlakun. Kismun mutlakun ini adalah pemberian tetapi tidak jelas untuk fisik atau non fisik. Misalnya saya orang yang berinfak, lalu saya serahkan kepada takmir masjid, Pak tolong ini uang mohon diterima untuk masjid. Tidak ada bahasa untuk pembelian semen misalnya yang bentuknya fisik, bentuknya material. Tidak ada bahasa untuk pembelian pasir, tidak ada bahasa untuk pembelian untuk penggajian muadzin, tidak ada bahasa untuk penggajian imam. Maka ketika seperti itu dinamakan adalah kismun mutlakun, di mana pemberian yang tidak ada di dalam bahasa orang yang memberi itu untuk imaroh atau untuk masolih. Nah, kemudian ketika orang yang memberi ini tidak ada bahasa ini untuk pembelian barang atau untuk penggajian, maka di dalam kitab Hasyiah Al-Qayyubi dikatakan ketika bahasanya itu adalah bahasa yang mutlak, maka kalau seperti itu yuhmalu alal masolih, maka harta yang diberikan itu bisa digunakan untuk masolihil masajid, bisa digunakan untuk imaratul masajid. Ringkasnya begini, bahwa kalau imaratul masajid ini adalah pemberian dari seseorang untuk masjid, tetapi untuk fisiknya masjid. Dalam artian fisik ini bisa material, bisa semen, bisa pasir, bisa kayu, dan lain sebagainya. Kalau pemberian yang sifatnya ini adalah untuk kebaikan masjid tetapi tidak untuk fisiknya, misalnya untuk penggajian muadzin, untuk penggajian orang yang bersih-bersih, ini dinamakan masolihil masajid. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, maka dari itu bagi seorang takmir yang menjadi biasanya menerima uang atau infak atau hibah dari seseorang yang ingin berbuat baik terhadap masjid, maka harus teliti di dalam kaitannya memahami segot atau bahasa lesan orang yang memberi. Artinya apa? Harus teliti itu. Artinya bahwa harus teliti itu dikatakan di dalam kitab Risalatul Amajid,
Harus teliti itu karena apa? Karena orang yang diamanai takmirnya ini di dalam pemberiannya harus sesuai dengan qasdil mu'ti, menyesuaikan dengan kehendaknya orang yang memberi. Misalnya kalau orang yang memberi menyuruh untuk membelikan pasir, ya pasir itu yang dibelikan. Misalnya orang yang memberikan ini dengan tujuan untuk membeli kayu kusen, ya harus dibelikan kayu kusen itu. Tidak boleh kita yang diamanai selencoh atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memberi. Nah, akan tetapi ketentuan-ketentuan itu orang yang diamanai harus menyesuaikan dalam pembelanjaannya, harus sesuai dengan niatnya atau tujuannya orang yang memberi itu. Manakala malam yurid atabasut au tadullu qarinati halihi alaihi, ketika tidak ada tanda atau alamat bahwa orang yang memberi ini, seandainya kita yang dipasrai lalu kita belikan yang lain, misalnya yang memberi berkeinginan untuk dibelikan semen misalnya, sementara kita yang dipasrai bukan kita belanjakan untuk semen, tetapi kita belanjakan untuk pembelian pasir. Nah, kalau seperti itu, kalau seandainya orang yang memberi ini tidak lilo, tidak ridho, maka kita selaku orang yang dipasrai tidak boleh, kita berdosa kalau seperti itu. Nah, tetapi ketika ada korenah, ada tanda, misalnya yang memberi menyuruh memberikan semen, lalu kita belikan pasir, ya nggak apa-apalah, pokoknya asal manfaat, maslahat untuk masjid tidak apa-apa. Nah, kalau seperti itu minimal ada tandanya lah, ada tanda keridhaan, ada tanda kerelaan, maka tidak apa-apa. Kesimpulannya bahwa tsummal wajib 'alan nadhir ayyabda'a bi'imaratil aham fal aham, bahwa wajib bagi seorang nazir, seseorang yang biasa mengurusi masjid di dalam penggunaan harta masjid ini harus al aham fal aham, harus bisa menganalisa, mendahulukan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Itu harus. Kalau ternyata kita selencoh, misalnya yang mendesak ini adalah harus dibelikan kayu, misalnya malah kita gunakan untuk hal lain, sementara hal lain itu tidak dibutuhkan untuk masjid, maka dosalah orang yang seperti itu, nazirnya berdosa. Karena wajib bagi orang yang sebagai nazir ini mendayagunakan sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh masjid tersebut. Saya kira hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.